Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar bahagia yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu semua tenaga honorer yang ikut seleksi P3K 2024 dipastikan menjadi ASN. Kemenpan RB sampai memberi afirmasi bagi pelamar yang dinyatakan TMS. Untuk mengetahui selebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tidak sedikit honorer yang menilai bahwa jumlah formasi yang disediakan pemerintah kurang, sehingga tidak mampu menetapkan semua pelamar seleksi P3K 2024 sebagai ASN P3K penuh waktu. Meskipun demikian, pemerintah sendiri melalui Kemenpan RB berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan non-ASN melalui seleksi P3K 2024. Tenaga honorer yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun yang belum terdata akan dialihkan menjadi status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam seleksi P3K 2024, pemerintah menargetkan sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang terdata di dalam database BKN untuk diangkat menjadi ASN. Selain itu, tenaga honorer non-database juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi guna mengisi formasi yang tersedia. Selanjutnya, mengenai afirmasi bagi honorer yang tidak lulus seleksi tahap 1. Bahkan, bagi tenaga honorer yang gagal pada seleksi P3K tahap 1, pemerintah memberikan kebijakan afirmasi. Mereka akan diberikan kesempatan untuk kembali mendaftar pada seleksi P3K tahap 2. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap tenaga honorer yang selama ini berjasa dalam mendukung pelayanan publik di berbagai instansi. Selanjutnya, soal peluang bagi honorer non-database BKN atau tenaga honorer yang ada di luar database BKN. Tidak hanya tenaga honorer yang masuk dalam database BKN, mereka yang tidak terdata juga memiliki peluang untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Formasi penuh waktu akan menjadi prioritas, dan jika formasi tersebut telah terisi, tenaga honorer non-database akan dialihkan ke posisi P3K paruh waktu. Selanjutnya,
mengenai target pemerintah dalam penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer menjadi ASN melalui mekanisme P3K ini harus selesai paling lambat Desember 2024. Setelah itu, pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya selain ASN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku. Untuk merealisasikan kebijakan ini, instansi pusat dan daerah diminta bekerja sama dengan memberikan afirmasi kepada tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat pada tahap awal seleksi. Meski kebijakan ini tampak menjanjikan, tapi tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran di tingkat daerah. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pusat tidak sepenuhnya didukung oleh daerah karena alasan finansial. Dengan adanya kebijakan ini, tenaga honorer diharapkan mendapatkan kepastian status kepegawaian sebagai P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi atau kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu semua tenaga honorer yang ikut seleksi P3K 2024 dipastikan menjadi ASN. Kemenpan RB sampai memberi afirmasi bagi para pelamar yang dinyatakan TMS. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.